Shalom Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati. Hari ini kita akan membahas materi tentang jangan sombong. Ya, sebab kesombongan itu sangat berbahaya. Ya, keselamatan kekal bisa hilang gara-gara sombong, tidak masuk surga. Contohnya adalah malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa. Dosa apa? Dosa kesombongan. Merasa dirinya hebat, setara sama dengan Tuhan. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa itu, tidak akan mendapatkan keselamatan. Ya. Oke, kita akan membahas sedikit ciri-ciri dari orang-orang yang sombong. Itu biasanya orang itu tinggi hati, tidak sabar, gerusa-gerusu, seenaknya sendiri ya. Terus merasa paling hebat. Ya, tidak mau menerima teguran, nasihat, atau masukan. Terus mudah tersinggung orang-orang itu, orang yang sombong itu. Cepat marah, emosional, ya arogan, sifatnya arogan, kasar, dan congkak. Nah ini, congkak ini ya. Sedangkan dampak dari kesombongan sendiri itu sangat-sangat berbahaya. Karena itu berdampak yang tidak baik bagi dirinya sendiri terutama, bagi orang lain, dan bagi Tuhan tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi dampak dari kesombongan tersebut itu menghalangi satu, hubungan dengan Tuhan itu akan terhalang. Karena dia merasa hebat, dia merasa bisa, dia merasa tanpa Tuhan dia mampu. Nah, itu juga dampaknya terhadap manusia yang lain itu adalah menimbulkan pertengkaran. Orang yang sombong itu pasti akan membuat huru-hara, ya. Menyakiti hati Allah dan menyakiti hati manusia juga. Hal ini bisa mengakibatkan kehancuran, perselisihan, dan keretakan hubungan. Kita lihat di Amsal 16 ayat 18, itu di situ dikatakan kecongkakan itu mendahului kehancuran. Ya, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang yang sombong, congkak, itu akan hancur dan akan jatuh. Ya. Oke. Bagaimana kita menyiasati agar kita tidak menjadi sombong? Yaitu lawan dari sombong. Itu apa? Satu, selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang sudah dilakukan, yang diterima, keberhasilan apapun juga, itu bukan dari diri kita. Kita harus sadar bahwa itu semuanya akibat dari kasih karunia Tuhan. Jadi bersyukur terus. Ya. Oke. Rendah hati. Ya, harus rendah hati, selalu bersyukur atas rahmat Tuhan tadi, ya. Selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Percaya keberhasilan, kepintaran kita, kesuksesan kita, semuanya itu adalah dari Tuhan. Terus harus mulai belajar apa? Sabar, rendah hati, pemaaf. Ya, kalau kita bisa sabar, rendah hati, pemaaf, penuh kasih, itu akan terhindar dari kesombongan. Karena kita tahu bahwa kita ini makhluk sosial, manusia ini makhluk sosial. Tidak bisa berdiri sendiri tanpa orang lain. Kalau kita sombong, ya nggak ada apa-apanya. Percuma kalau kaya raya tapi orang tidak suka. Punya jabatan orang tidak suka. Istilahnya banyak dimusuhi orang, banyak yang akan menjatuhkan, banyak yang akan menyerang, banyak yang akan memusuhi, melawan. Terutama ini juga harus mempunyai hati yang lembut dan penuh kasih. Itu salah satu kunci, ya, lawan daripada kesombongan. Oke, rendah hati tadi saya sampaikan di rendah hati. Rendah hati itu agar tidak jatuh ke dalam apa? Dosa kesombongan. Ini penting rendah hati. Selama orang bisa rendah hati, tidak mungkin dia sombong.
Orang sombong itu selalu tinggi hati. Orang sombong itu, waduh, parah sudah kondisinya. Ya, jangan sampai kita menjadi orang sombong. Ya, terus apa? Kita mau mengakui dosa, ya, tinggalkan egois, congkak, dan tinggi hati tadi saya katakan. Selalu mengucap syukur, bersyukur atas rahmat Tuhan. Taat dan tunduk pada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu firman yang hidup, dan kita harus tunduk pada firman Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman, kita yang dikuasai oleh firman, ya, sebab iblis itu merasa hebat, dia menguasai firman Tuhan, makanya dia merasa sombong, ya. Terus mengasihi sesama. Hubungan vertikal dengan Allah, dengan Tuhan sudah dibereskan. Kemudian horizontalnya dengan sesama manusia, ya, harus bisa saling mengasihi. Mengasihi sesama. Itu mau menerima teguran itu loh. Rendah hati tadi. Dan koreksi ataupun usulan-usulan lah yang paling rendah lah, paling kecil lah. Harus mau menerima, ya. Oke, di Amsal 3 ayat 34 itu dikatakan bahwa rendah hati itu orang yang rendah hati dikasihi sama Tuhan. Ya, nanti silakan dibaca sendiri. Oke. Ketika kita mau bertobat, ketika kita mau sadar, iblis tidak akan tinggal diam. Ya. Kita harus tahu strategi, rencana, rancangan musuh kita, yaitu iblis, yang selalu terus-menerus akan membuat kita jatuh, membuat kita hancur. Iblis itu tidak akan jemu-jemu. Selama kita hidup, kita akan selalu diserang. Dia akan mencari cara. Dia akan mencari cara bagaimana dapat menyerang orang tersebut. Ya, siasat-siasat iblis itu salah satunya tadi kesombongan dan kecongkakan. Orang yang sombong, yang congkak itu pasti akan dipakai sebagai sarana bagi iblis untuk kehancuran. Baik kehancuran dirinya, keluarganya, kehancuran orang lain. Ya. Terus siasatnya apa lagi? Keberhasilan dan kesuksesan seseorang itu bisa dipakai sama iblis. Kalau orang itu tidak tahan uji, dia merasa berhasil, merasa sukses, ya kembali lagi akan menjadi sombong. Nah, itu iblis akan pakai. Terus apalagi kekayaan dan harta yang kita miliki. Orang semakin kaya, semakin banyak harta, pastilah bibit-bibit kesombongan itu selalu ada. Merasa bahwa dirinya, aku orang kaya, kenapa diperlakukan seperti ini? Sebenarnya sama saja manusia kaya dan tidak kaya, perlakuannya kurang lebih sama. Orang dihormati itu karena rendah hati, karena baik, karena orang itu menyenangkan, bermanfaat bagi orang banyak. Nah, itulah orang yang dihormati. Jangan gila hormat, ya. Terus jabatan dan kedudukan. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi kedudukan kita, hati-hati. Iblis bisa pakai. Dipakai oleh iblis untuk kehancuran kita. Dengan kondisi jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, kita hidupnya itu harus penuh hati-hati. Mengucap syukur, terima kasih. Pergunakan kesempatan baik yang Tuhan berikan itu untuk mengasihi bawahan kita, mengasihi orang-orang yang ada di bawah kita. Ya. Terus, nah ini salah satu sifat orang yang paling disukai iblis, keserakahan dan ketamakan. Nah, ini bahaya ini. Karena orang serakah dan tamak itu akan selalu dipakai iblis, berbuat kejahatan, berbuat kecurangan, berbuat yang merugikan orang lain, merugikan orang banyak. Nah, itu. Terus kemudian apa? Di dalam hati kita yang suka iri hati, suka dengki, suka kesakitan, kepahitan, itu sangat-sangat dipakai oleh iblis, ya, untuk proses kehancuran manusia. Bahaya sekali itu, ya. Terus iblis menggunakan apa? Pencobaan dan pergumulan.
Nah, kalau kita tidak tahan menghadapi pencobaan dan pergumulan, maka akan jatuh dalam dosa. Dosa kekal, ya. Ada cerita seorang anak muda dibully, gara-gara dibully di kampusnya, seringkali dibully, akhirnya bunuh diri. Ya, ini yang dipakai sama iblis. Hatinya nggak kuat. Itu orang akhirnya kita bisa lihat tidak melekat kepada Tuhan. Itu orang kurang hubungannya dengan Tuhan. Sehingga dia mudah terserang iblis dan jatuh dalam dosa. Demikian pula orang-orang yang suka membuli. Tolong stop. Jangan lakukan itu. Ya. Kalau dulu ada pepatah mengatakan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, pembulian ini juga lebih kejam daripada fitnah. Karena sudah di atasnya fitnah. Pembulian ini. Ya. Karena pembulian ini dilakukan itu terang-terangan di depan orang banyak. Ini yang sangat-sangat bahaya sekali. Tolong anak-anak dan keluarganya dan terutama diri kita juga stop untuk melakukan bully terhadap orang lain. Jangan membuli ya. Ya, tahu sendiri bahwa percobaan dan pergumulan itu sangat dipakai oleh iblis ya. Kenapa? Percobaan dan pergumulan itu datangnya dari mana? Iblis itu tahu setiap manusia itu mempunyai kekuatan dan kelemahan. Kelemahan manusia itu loh. Misalnya takut tidak menikah, takut tidak lulus sekolah, takut tidak dapat pekerjaan. Banyak ketakutan-ketakutan itu. Nah, ketakutan itulah dipakai sama iblis. Dipakai untuk menyerang orang-orang tersebut yang ketakutan. Dijadikan suatu pergumulan, jadikan suatu pencobaan oleh iblis. Makanya katakan di firman Tuhan di Alkitab mengatakan jangan takut. Itu banyak sekali. Ya, sekitar ada 365 kata-kata jangan takut di Alkitab itu. Ya, Tuhan selalu ingatkan. Setiap hari jangan takut, ada Tuhan. Jalani, hadapi bersama Tuhan. Ya. Oke, tujuan iblis sudah tahu adalah kehancuran, kerusakan, ya, dan perbudakan manusia. Jadi ketika iblis menyerang manusia, menghancurkan manusia, itu nanti endingnya pada hari kedatangan, pada hari-hari di mana terjadi manusia semuanya sudah diangkat semuanya, sudah meninggal semuanya, ada penghakiman, itu orang-orang yang sudah dicengkeram iblis tadi, itu akan bersama iblis disiksa di neraka. Sedangkan sebelum mereka meninggal, sebelum mereka ada hari penghakiman itu, mereka misalnya sudah mati itu mereka belum disiksa di neraka, tapi mereka disiksa iblis dulu, dibelenggu sama iblis, dimanfaatkan sama iblis, diambil energinya, seperti itu sebelum hari penyiksaan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap kita bisa belajar dari firman-firman Tuhan, mulai kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, jangan sombong, kita harus sabar, saling mengasihi, terutama mengasihi Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Saya mau berdoa untuk yang melihat dan mendengarkan video ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong jamah setiap orang yang mendengarkan dan melihat video ini Tuhan. Tolong buanglah sifat-sifat kesombongan, sifat tinggi hati, sifat-sifat tidak sabar, sifat-sifat buruk yang ada pada diri mereka semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuat kuasa Tuhan mencengkeram semuanya. Kuasa Tuhan memberi kekuatan bagi mereka. Roh Kudus yang senantiasa selalu ada pada diri mereka dan kami semuanya selalu memberi kekuatan, penghiburan, pengajaran. Roh Kudus yang akan memimpin hidup kami semua. Sehingga kami dimenangkan, kami dimuliakan. Pada akhir kami mendapat hidup yang kekal lebih daripada segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Amin.